Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, Prodi Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana menilai bank umum di bidang sehat, bagaimana menilai kesehatan bank umum, dan uraikan apa yang disebut dengan permodalan dari kapital dan kualitas aset dan sebagainya untuk memenuhi tugas bank dan lembaga keuangan. Selamat menyaksikan. Menilai bank umum dibilang sehat. Bagaimana sih kita menilai suatu bank dibilang sehat? Cara menilai kesehatan suatu bank adalah sebagai suatu lembaga keuangan yang membangun perekonomian suatu bangsa, bank haruslah memberikan pelayanan terbaik, keamanan terbaik, dapat mengelola dana yang ada dan dapat dipercaya bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya pada bank. Maka diperlukanlah cara untuk menilai kesehatan suatu bank. Tujuan penilaian kesehatan bank. Yang pertama ada tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan. Metode penilaian kesehatan bank. Penilaian dilakukan dengan mengkuantifikasikan dua aspek. Yang pertama ada mencakup 5 faktor yang dikenal dengan CAMEL, Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity. Yang kedua, aspek kedua mencakup faktor penilaian terhadap pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan. Kuantifikasi tersebut dimungkinkan dilakukan penilaian lebih lanjut dengan menggunakan judgement, yaitu judgement yang berkaitan dengan penilaian tambahan untuk mendapatkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Judgement yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menggugurkan penilaian kesehatan bank umum. Penilaian kesehatan bank umum. Penilaian kesehatan bank umum biasanya melibatkan analisis terhadap berbagai aspek kinerja, keuangan, dan manajemen risiko bank. Beberapa langkah umum yang dapat dilakukan dalam penilaian kesehatan bank meliputi: yang pertama ada analisis laporan keuangan adalah melakukan analisis terhadap laporan keuangan bank, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, untuk mengidentifikasi kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Yang kedua, evaluasi kualitas aset adalah mengkaji kualitas aset kredit bank, termasuk NPL, pencadangan kerugian penurunan nilai, dan pergerakan portofolio kredit. Yang ketiga, analisis manajemen risiko adalah melihat kebijakan manajemen risiko bank, termasuk kebijakan kredit, manajemen likuiditas, manajemen pasar, manajemen operasional, serta kebijakan pengendalian internal. Penilaian kesehatan bank umum. Yang pertama, bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3. Yang kedua, penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Yang ketiga, bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri atau yang disebut dengan self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktunya apabila diperlukan. Yang keempat, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dan yang terakhir, bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada otoritas jasa keuangan, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Penilaian kesehatan bank umum harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek kinerja keuangan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta pengawasan regulasi. Sebaiknya melibatkan ahli keuangan atau profesional yang berkompeten dalam analisis keuangan dan perbankan untuk melakukan penilaian yang akurat dan objektif. Uraikan apa saja yang disebut dengan permodalan dari kapital pada kualitas aset manajemen tersebut. Tentu, berikut adalah uraian lebih lanjut tentang permodalan dari kapital dan beberapa konsep terkait, seperti kualitas aset manajemen dan faktor lainnya. Yang pertama ada permodalan. Merujuk pada penggunaan dana atau modal dalam suatu bisnis atau investasi untuk membiayai operasional, pengembangan, atau ekspansi.
Yang kedua, ada kapital yang merupakan sumber daya finansial yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis atau investasi, termasuk modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga, ada kualitas aset, di mana merujuk pada kondisi, nilai, dan performa aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau entitas bisnis. Dan yang keempat ada manajemen, merupakan proses pengelolaan dan mengendalikan operasional perusahaan, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan aspek-aspek bisnis lainnya. Dan yang terakhir, faktor lainnya, selain kualitas aset dan manajemen, ada beberapa faktor lain juga yang dapat mempengaruhi permodalan dari kapital, seperti likuiditas perusahaan, pengendalian risiko, keberlanjutan bisnis, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.